Sadul Islam, dokter spesialis bedah saraf konsultan. Monggo, Prof. Andi, silakan langsung. Anda adalah pembicara terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sedang tidak di saya Belanda. dalam perjalanan tadi baru nyampai di hotel. Jadi ini ya kalau boleh bilang nggak siap lah, tapi insya Allah apapun itu demi perjuangan. Makasih Kang Hadi dan teman-teman, ini abang saya Bang Nasar. Makasih. Saya mengikuti Prof. Sukman tadi dan sepertinya sudah dibahas semua. Namun ada satu mungkin yang ketinggalan dan mungkin itu yang saya ingin. Nah, itu yang kita ingin dengar. Pendidikan, terutama pendidikan yang selama ini sudah berjalan dengan bagus, mungkin ada kekurangan di satu pihak, satu sisi ada masalah. Tetapi bukannya itu diperbaiki, tetapi justru harus maunya Menkes itu dihilangkan sama sekali dengan hospital base. Nah, ini yang perhatian saya ke sana sebagai seorang pendidik, inilah yang membuat saya galau. Bagaimana membuat, kalau saya mengikuti apa yang selalu dibicarakan, maka suatu saat pendidikan kembali ke seperti mungkin teman sejawat ingat ahli bedah pertama salah satu ahli bedah pertama di Indonesia, De Jong. Nah, gaya magang. Ya, De Jong itu datang, dia ke Makassar datang, ngambil residen, ngambil asisten. Setelah itu salah satunya John Peter, ya, ikut, kamu jadi ahli bedah. Apakah kita mau kembali seperti itu? Dan kelihatannya naga-naganya ini, ya, kata-kata saya salah ya, naga-naganya. Nggak apa-apa. Liong-liongnya. Ya, jadi ya itulah yang membuat saya sangat galau. Karena sampai dengan saat ini, walaupun saya sudah hampir pensiun, saya tetap dijadikan KPS demi berjalannya pendidikan dengan baik. Namun kalau ini disahkan, maka kemungkinan besar prodi yang saya tangani sekarang, prodi pendidikan bedah saraf, itu hilang. Dan saya tidak tahu bagaimana jadinya nanti anak didik kami untuk terutama daerah timur untuk melayani kasus-kasus di Indonesia, negara Indonesia Timur, ini masalah besar. Itu yang concern saya yang pertama, pendidikan. Dengan hospital base, so kemudian dia rubah menjadi kolegium base, tetapi kolegium base-nya itu, kolegiumnya berada di bawah KKI, sudah disinggung Prof. Sukman tadi, kemudian KKI-nya berada di bawah Kemkes, sama aja, nggak ada. Dan saya ingin menghimbau teman-teman sekalian yang memang masih berkecimpung dalam pendidikan, mungkin akan ada tawaran untuk menjadi ketua kolegium versi Menkes. Saya menghimbau teman sejawat sekalian, kalau ditawari mohon berpikirlah baik-baik. Sebab untuk menjadi seorang anggota kolegium, kalau sesuai kompendium ID, itu kan anggotanya adalah ketua departemen, kaprodi, profesor, di pusat pendidikan. Nah, saya tidak tahu bagaimana jenis kolegium yang akan dibentuk nanti. Tapi mungkin saja
Mohon maaf sekali. Mungkin saja ada teman-teman kita yang begitu ditawari melihat ini suatu peluang, langsung diambilnya. Ini yang kegalauan, salah satu kegalauan saya. Oke, yang berikutnya adalah saya ingin menyambung yang pernah diposting oleh Bro Zainal Mutakin, teman sejawat kita, seorang bedah saraf yang bertugas di Ternate. Ini akan menyangkut undang-undang RUU Omnibus Law, di mana spending mandatory spending ini yang dihilangkan. Nah, teman sejawat ini, saya tahu persis situasi Ternate. Fakultas kedokterannya pun Fakultas Kedokteran Universitas Hairun saya yang bantu mendirikan. Kemudian Rumah Sakit Hasan Busori, itu sedikit sejarah. Dr. Hasan Busori itu seorang dokter pertama di Ternate, dan kemudian dia kembali sekolah menjadi ahli THT dan kembali ke Ternate. Dan namanya diambil sebagai kepala di nama rumah sakit. Dia adalah orang Bandung. Nah, teman sejawat kita ini bertugas di Ternate, dan 2021 mendapatkan, terbuka aja ya, mendapatkan honor 1,1 juta. Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan seorang spesialis bedah saraf yang sekolahnya 11 semester diberi honor 1,1 juta. Dan itu SK Wali Kota. Dan akhirnya 6 bulan terakhir CT scan rusak, akhirnya dia pulang. Dengan aturan saja yang ada sekarang, pihak pemerintah daerah atau pemerintah kota itu sewenang-wenang terhadap petugasnya atau apapun istilahnya. Dokter yang datang jauh-jauh dari UI, orang Jakarta datang ke Ternate, dan akhirnya harus meninggalkan tempat karena siapa yang bisa hidup dengan 1,1 juta sebulan. Kalau berharap dari jasa medis mungkin juga ada, tetapi dengan BPJS, dan yang paling parah karena CT scan rusak 6 bulan lalu, tidak bisa lagi melakukan tindakan apa-apa. Otomatis jasa medis tidak ada. Nah, dengan hilangnya mandatory spending ini, entah apa yang terjadi pada negara kita. Menggenaskan. It's mean satu-satunya cara, ayolah teman-teman profesor di sini, banyak profesor yang hadir yang berbicara, mari kita tolak undang-undang RUU Omnibus Law. Itu aja dulu sementara. Terima kasih teman-teman sudah membiarkan saya ngoceh. Salam sejawat.